Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin aidin aidat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di dalam rangka melaksanakan rangkaian daripada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan dalam rangkaian ibadah bulan Ramadan. Kita di sini diawali tadi dengan takbir sebagai wujud daripada kemenangan kita melawan hawa nafsu, melawan godaan setan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang ada pada bulan Ramadan dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan itu, ya, maksudnya ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin aidin aidat yang berbahagia, kita sama-sama memaklumi, sama-sama mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini, di atas dunia ini, adalah untuk beribadah kepadanya. Tiada lain, tiada bukan. Oleh karena itu, kalau kita selaku manusia dalam kehidupan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita keluar dari tujuan penciptaan kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut diri kita untuk beribadah kepadanya, bukan hanya sekedar ikhlas di dalam pelaksanaannya, bukan hanya sekedar berkualitas dalam pelaksanaannya, tapi juga adalah harus tuntas, harus selesai sampai tamat. Ikhlas artinya adalah ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Berkualitas artinya bahwa ibadah-ibadah mahdhah kita senantiasa mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Tuntas artinya bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah sampai akhir, sampai tamat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata untuk supaya ibadah itu adalah ikhlas,
berkualitas bahkan tuntas itu adalah membutuhkan perjuangan, membutuhkan niat dan tekad yang kuat. Seperti umpamanya kita beribadah pada bulan Ramadan, kita sudah menyaksikan umumnya kalau yang kita lihat saja oleh mata kita, yaitu dalam pelaksanaan sholat tarawih, masjid itu penuh di awal-awal saja. Mungkin 3 hari, 4 hari, atau sampai 1 minggu. Setelah kesana sudah mulai menyusut. Asalnya masjid itu adalah sempit, ya, karena jamaahnya penuh. Pada akhirnya masjid itu adalah longgar. Tadinya pengurus masjid itu mau membesarkan itu masjid karena kepenuhan. Ternyata setelah dilihat akhir-akhirnya kosong, melopong aja, nggak jadi itu. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan itu tidak dilaksanakan secara konsisten, tidak dilaksanakan secara istiqomah. Padahal ketuntasan di dalam beribadah itu adalah sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mendekati kepada akhir Ramadan itu mulai loyo, mulai tidak semangat, sehingga umpamanya salat tarawih saja sudah tidak dilakukan. Justru kalau Rasulullah SAW itu berbalik 180 derajat. Semakin mendekati kepada akhir bulan Ramadan, justru beliau mengencangkan, ya, istilahnya semangatnya, ya. Bahkan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW itu mengkhususkan diri beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, sementara meninggalkan aktivitas dunia. Beliau adalah tinggal di dalam masjid yang disebut dengan i'tikaf. Jadi semakin akhir adalah semakin kuat semangat untuk beribadahnya. Kenapa? Karena ketuntasan di dalam ibadah itu memang sangat diperlukan. Hadirin aidat yang berbahagia, lantas bagaimana supaya kita itu bisa mempertahankan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, kekonsistenan kita di dalam ketaatan kepada Allah? Apa kiat-kiatnya? Karena berakhirnya bulan Ramadan itu bukan berarti berakhir pula ibadah-ibadah yang semacamnya di selain bulan Ramadan. Berakhirnya bulan Ramadan yang di situ ada syariat puasa bukan berarti setelah Ramadan nggak ada lagi puasa. Berakhirnya sholat tarawih yang biasa dilakukan di bulan Ramadan bukan berarti nggak ada sholat malam di selain bulan Ramadan. Ya, demikian juga kalau kita melaksanakan tilawatil Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan bukan berakhir, ya, habis bulan Ramadan. Ya, demikian juga dengan ibadah yang lain semisalnya infak. Itu harus senantiasa konsisten dilakukan oleh kita semua. Jangan sampai kita itu, ya, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang gila. Ya, di dalam Al-Qur'an disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala takunu kallati naqabat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian umat Islam seperti wanita, ya, yang melepaskan hasil tenunannya itu sehingga nanti menjadi benang-benang kembali setelah kuat jadi kain. Nah, ayat ini berbicara tentang seorang perempuan saat itu, yaitu namanya Rito Al-Hamqa. Karena dia itu adalah
hilang ingatan yang disebabkan oleh ya mau nikah nggak jadi-jadi, akhirnya dia itu hilang ingatannya, mungkin bahasa kasarnya gila. Nah, setelah dia itu hilang ingatan, yang ia lakukan ketika datang malam, dia menenun sehelai demi sehelai benang, ditenun terus semalaman, sehingga ketika datang pagi hari dia mendapatkan kain yang sangat kuat. Tapi ketika datang siang hari, apa yang dikerjakan malam harinya itu dia lepaskan satu persatu, satu benang itu lepaskan satu persatu, sehingga numpuk lagi jadi benang. Datang malam lagi dia tenun lagi terus semalaman sampai mendapatkan kain yang kuat. Siang lagi dia lepaskan, begitu kerjaannya Ritoh Al-Hamqa ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada kita, di mana ketika kita datang bulan Ramadan itu kita menenun hidup kita itu dengan amal-amal yang baik. Kita tenun dengan saum kita tenun dengan sholat tarawih kita tenun dengan tilawatil Quran kita tenun dengan infak sedekah kita. Tapi keluar dari bulan Ramadan mulai dilepaskan saumnya, seolah-olah tidak ada saum lagi selain bulan Ramadan. Dilepaskan sholat malamnya, seolah-olah tidak ada lagi sholat malam. Dilepaskan tilawatil Al-Qur'annya, seolah-olah Quran itu hanya untuk bulan Ramadan. Demikian juga infak dan sodakohnya. Nanti datang lagi bulan Ramadan, kita tenun lagi, puasa lagi, sholat tarawih lagi, tilawah lagi, infak sedekah lagi. Masuk ke bulan Syawal, lepaskan lagi, terus bolak-balik sebegitu. Kata Allah, ini kayak Ritoh Al-Hamqa. Oh, wajar dia makan, orangnya hilang ingatan, orang gila, kenapa kita mau seperti dia? Nah gitu ya. Jadi artinya kekonsistenan kita dalam beribadah kepada Allah itu mesti dijaga. Apa kiatnya? Pertama, kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tanpa niat dan tekad yang kuat, kita tidak akan mampu mempertahankan keistiqomahan. Bila perlu niat dan tekad yang kuat itu kita deklarasikan, ucapkan. Pokoknya setiap hari umpamanya saya harus tilawatil Quran. Nggak tahu seayat, nggak tahu 2 ayat, pokoknya harus baca Quran. Nah, itu deklarasi. Setiap hari saya harus infak sedekah meskipun cuma 1000. Ya, setiap hari ya tidak setiap hari, pokoknya dalam seminggu sekali lah harus sholat malam. Ya, kalau umpamanya tidak setiap Senin dan Kamis puasa Arafah gitu puasanya, puasa Tasu'a dan Asyura dan selainnya. Nah, itu berarti kita deklarasikan, karena dengan mendeklarasikan diri insya Allah menjadi mempengaruhi positif kepada diri kita, seolah-olah kita mengsugesti diri kita. Nah gitu, ini yang pertama. Kedua, kita harus mengetahui betapa pahalanya itu sangat besar bagi orang yang melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah itu adalah dengan terus menerus secara konsisten. Bahwa di dalam surat ya Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Allah, artinya dia itu beriman kepada Allah, kemudian diwujudkan dalam ibadah-ibadah sehari-hari, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam beribadahnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mendoakan, tidak usah merasa takut kepada masa depan, tidak usah merasa sedih dari masa lalu, dan juga akan disediakan surga bagi mereka. Ya, pahalanya sangat besar bagi orang yang istiqomah dalam kebaikan itu. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai menggambarkan ahabul a'mali
Allahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam. Amal yang senantiasa dilakukan terus-menerus secara konsisten, walaupun amal itu sedikit adanya. Ya, kita sedikit infak sedekah itu cuma 1.000, tapi itu dilakukan dari setiap hari itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada besar tapi cuma sekali seumur hidup, nggak pernah lagi. Nah ini, jadi betapa besarnya orang yang mampu melaksanakan keistiqomahan itu adalah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki azam yang kuat. Mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kita harus senantiasa membaca kisah-kisah orang yang soleh, ya. Kesolehan yang paling tinggi adalah kisahnya para nabi alaihi salam. Maka kita baca itu kisah-kisah para nabi, karena dengan kita membaca kisah-kisah para nabi akan berpengaruh positif kepada kita. Kenapa? Nabi itu dalam berdakwah umpamanya, meskipun mereka mendapatkan halangan, rintangan, tapi tetap terus, ya, tidak pantang mundur, tidak surut, terus itu dilakukan seumur hidupnya. Selesai dia itu adalah dakwah setelah meninggal dunia. Nah, ini adalah yang keempat. Yang kelima, kita harus senantiasa tilawatil Al-Quran, karena di tilawah Al-Quran itu akan menguatkan dan mengokohkan hati kita. Salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, secara sedikit-sedikit, itu disebutkan linutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu Al-Quran yang 30 juz itu nggak sekaligus, tapi dalam waktu 23 tahun. Artinya dicicil sedikit-sedikit. Kenapa itu dicicil? Kenapa sedikit-sedikit? Linutsabbita bihi fuadak, supaya mengokohkan hatimu. Jadi Nabi umpamanya mengalami kendor dalam semangatnya, turun lagi ayat Al-Quran, kenceng lagi itu berdakwahnya itu. Kendor, turun lagi ayat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kenceng lagi. Jadi yang namanya Al-Quran itu, tilawatil Al-Quran itu adalah ibarat siraman air kepada tumbuhan. Kita juga sama, ketika tilawatil Al-Quran maka hati kita itu akan terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita harus mampu memilih dan memilah teman-teman yang soleh di antara kita. Karena di dalam pepatah Arab disebutkan, ya, al-musahabatu tasyrikut tabi'ah. Persahabatan itu suka mencuri tabiat. Ya, tabiat kita itu baik, tapi karena kita berada di lingkungan orang-orang yang gak benar, orang-orang jahat, insya Allah itu akan berpengaruh kepada kita, ya. Ada juga umpamanya tabiatnya dia gak baik, tapi lingkungan seluruh teman-teman dia, di lingkungan dia, di rumah dia adalah orang-orang yang baik, insya Allah akan berpengaruh baik kepada dia. Jadi yang namanya teman itu adalah sangat berpengaruh kepada ketaatan kita kepada Allah. Kalau ingin taat secara konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihlah teman-teman yang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menyadari bahwa begitu maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Yang namanya manusia itu punya yang namanya sifat balas budi. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada kita. Umpamanya dalam badan kita saja itu yang lengkap, sempurna. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, jantung yang senantiasa memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian paru-paru yang senantiasa menghirup oksigen untuk kebutuhan tubuh kita, ya, ginjal yang senantiasa menyaring racun-racun yang ada dalam tubuh kita, dan sebagainya, itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kalau kita itu beli
ginjal kita tidak berfungsi dua-duanya, kan paling dia bergantung kepada cuci darah. Berapa itu yang harus dikeluarkan biaya? Kalau beli apa bisa 1 juta, 2 juta? Gak mungkin, ya. Tapi Allah memberikan kepada kita itu adalah dengan gratis, ya. Demikian juga jantung, ya, paru-paru, dan itu langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita tidur, pernahkah kita terbesit dalam hati atau pernah ngomong, ya, hei jantung teruslah berfungsi selama saya tidur, hei paru-paru teruslah berfungsi selama saya tidur? Kan belum pernah, ya. Tapi Allah itu yang mengaturnya, Allah yang menjaganya, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan pulas, ya. Coba tidak berfungsi selama tidur, kita meninggal dunia. Nah, kemudian yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Di dalam lafaz yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ya, bisalah digabung itu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, ya Tuhan yang senantiasa membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku untuk berada dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Ini adalah kiat-kiat supaya kita mampu mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Mudah-mudahan hadirin yang saya hormati, aidin aidat yang berbahagia, kita mampu untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat adanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Anta qaribun mujibun wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.